Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dan penelitian dari kelompok kami. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Muhammad Rifal Syauluddin dari kelas 2J Manajemen. Yang kedua ada Sinta Maulina Dewi. Yang ketiga ada Silvi Ramawati Dewi. Oke, yang pertama yang akan kami bahas yaitu modifikasi combro dari makanan tradisional menjadi makanan kekinian yang digemari oleh kaum milenial. Next. Ke pendahuluan sini. Oke, yang pertama pendahuluan terlebih dahulu. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, kaya yang akan kebudayaan, dan kaya akan kuliner, kita kurang pas rasanya. Kita belum bahas makanan tradisional bangsa Indonesia yang kaya dan beragam. Tentunya makanan-makanan tersebut patut kita banggakan. Namun, seiring berjalannya waktu sampai saat ini, pola konsumsi masyarakat Indonesia itu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Ini pula yang menyebabkan terjadinya pergusuran. Artinya terjadinya pergusuran makanan tradisional itu semakin lama semakin tergusur oleh perkembangan zaman dan diganti oleh makanan kekinian dan modern. Namun di balik keresahan, di balik tergusurnya makanan tradisional tersebut, kelompok kami perlu melakukan evaluasi tersebut dengan membuat makanan kekinian yang lebih modern dan unik. Salah satu makanan yang akan kami bahas, kelompok kami bahas yaitu combro, yaitu makanan tradisional yang bahan utamanya adalah singkong, yang dalam bahasa Sunda cape. Combro adalah makanan tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Tentunya sebagai orang Jawa Barat kita bangga punya makanan seperti combro yang enak. Combro sendiri yang memiliki arti oncom di jero dalam bahasa Sunda yang berbentuk lonjong, berwarna coklat kekuningan, dan memiliki rasa perpaduan gurih, manis, dan tentunya enak. Bahan baku dari combro sendiri yaitu singkong, yang dalam bahasa Latinnya Mahimut esculenta. Adalah buah tropis atau subtropis tahunan dari suku Europeaceae yang dikenal luas sebagai makanan pokok yang mengandung banyak karbohidrat dan tentunya daunnya juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan sayur. Dan yang akan kami bahas tentunya combro. Combro yang akan kami bahas bukan combro seperti biasa yang isinya itu oncom. Yang akan kami bahas itu combro kekinian. Tentunya kekinian itu dalam artian isinya itu tidak hanya oncom. Yang akan kami bahas itu combro yang berisi keju mozzarella, kornet ayam, kornet sapi, dan juga bakso. Tentunya itu semua yang akan disukai generasi milenial saat ini. Next scene. Dalam ide gagasan modifikasi tentunya keadaan tanpa menghilangkan asli sempurna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perubahan atau pengubahan. Maksud dari kelompok kami adalah mengubah makanan tradisional tersebut menjadi makanan yang unik, baik pengolahan maupun penyajian. Pastinya, ide gagasan kami sendiri memadukan atau mengkolaborasikan makanan tradisional dengan makanan kekinian saat ini yang lebih modern. Combro yang biasanya diisi dengan oncom, kami akan modifikasi dengan berbagai macam rasa, seperti rasa keju, kornet sapi, ayam, bakso pedas. Tentunya bahan-bahan tersebut merupakan bahan-bahan yang disukai kaum milenial saat ini. Eh, Selain berbentuk seperti lonjong, kelompok kami juga akan memodifikasinya seperti segitiga, persegi panjang, dan berbentuk hati. Dan bentuk lain yang cukup menarik perhatian. Next. Dalam gambaran umum, deskripsi produk
combro. Yang tadi sudah saya bahas di awal, combro yaitu terbuat dari parutan singkong yang di dalamnya berisi sambal oncom. Berbentuk lonjong, rasanya gurih, campur pedas, asin, sambal oncom. Pada zaman sekarang ini combro dijadikan makanan siap saji praktis oleh masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia sendiri memiliki keragaman yaitu ngemil. Dengan adanya kebiasaan orang Indonesia tersebut, kami sebagai mahasiswa berinovasi, memodifikasi atau mengkolaborasikan combro tersebut sesuai dengan keinginan konsumen. Yang telah dilakukan penyebaran kuesioner bahwa masyarakat menginginkan combro isian yang bervariasi, cita rasa yang enak, bentuk variasi, harga terjangkau, kebersihan terjamin, dan tentunya kemasan yang rapi dan menarik agar menarik citra pelanggan. Yang kedua ada sumber daya produk. Dalam memproduksi combro sendiri, kami perlu memperhatikan sumber daya. Sumber daya itu sendiri baik sumber daya alam, sumber daya manusia, baik sumber daya alam yaitu bahan baku produk yang termasuk bahan sehat dan bergizi. Yang kedua ada sehingga konsumen tidak perlu khawatir mengonsumsinya karena bahan baku yang sudah terjamin tentunya konsumen sendiri tidak perlu khawatir dengan bahan-bahan kimia karena kami mengambil dari bahan-bahan alam. Yang ketiga ada bahan baku produksi ini mudah didapatkan sehingga tidak perlu khawatir kehabisan atau kelangkaan bahan tersebut. Karena singkong sendiri banyak ditanam masyarakat Indonesia, tentunya kami tidak perlu kesulitan dalam mendapatkan bahan baku tersebut. Yang selanjutnya ada bahan baku yang diperlukan akan di next scene. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvie. Selanjutnya ada bahan yang diperlukan. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain 1 kg singkong, setengah butir kelapa tua atau kelapa parut, 2 potong oncom, daun bawang, garam, garam dapur, kemangi secukupnya, bawang putih, bawang merah, cabai merah kering, kaldu ayam bubuk, dan air, serta bahan-bahan isi tambahan lain seperti kornet sapi, kornet ayam, keju mozzarella, dan bakso pedas. Selanjutnya ada cara pembuatan. Pertama, parut atau giling singkong agar menjadi lembut, lalu campurkan dengan kelapa yang diparut. Selanjutnya tambahkan irisan daun bawang dan beri sedikit garam. Kemudian haluskan bawang putih, bawang merah, dan cabai keriting. Dan tumis bumbu halus, lalu masukkan daun bawang dan kemangi secukupnya. Aduk rata, kemudian tambahkan secukupnya air, dan setelah itu beri isian combro tersebut dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan tadi, seperti kornet ayam, kornet sapi, keju mozzarella, dan bakso pedas. Kemudian, bentuk combro tersebut sesuai selera, seperti bulat, berbentuk bulat, lonjong, persegi, hati, dan bisa dengan cetakan agar hasilnya nanti lebih rapih. Lakukan hingga adonan habis. Setelah semua selesai, siapkan minyak, lalu goreng 1 kg combro dengan api yang sedang dan merata. Agar lebih menarik, letakkan keju mozzarella di atas combro, kemudian bakar hingga keju tersebut meleleh. Selanjutnya dijelaskan oleh Sinta. Selanjutnya adalah peluang pasar. Menjalankan bisnis makanan ringan di Indonesia memiliki banyak prospek yang sangat besar dan menjanjikan, mengingat kebiasaan masyarakat Indonesia yang suka mengemil, apalagi ketika sedang berkumpul bersama keluarga, teman, sahabat. Hal ini bisa menjadi peluang mahasiswa untuk bisa menghadirkan cemilan tradisional yang menjadi favorit di semua kalangan, agar makanan tradisional bisa dihidupkan kembali di tengah beraneka ragamnya makanan modern yang banyak bermunculan.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Silvi. Yaitu hasil dan pembahasan. Dari hasil pembahasan di atas, didapatkan dengan combro dengan berbagai variasi yang unik seperti kotak, lonjong, dan bentuk hati. Selain bentuknya yang beragam, combro di atas juga memiliki variasi rasa yang sesuai dengan masa kini seperti keju mozzarella, ayam, kornet sapi, dan bakso pedas. Nah, langsung aja kita ke pembahasan rumah KFD. Nah, baik, selanjutnya kita ke sebelah kiri dulu. Yang di sebelah kiri itu ada harga terjangkau, rasa enak, tekstur, kebersihan, ukuran, isian, kemasan, bentuk. Nah, itu semua adalah keinginan dari si pelanggannya. Nah, setelah kita tahu apa sih keinginan-keinginan pelanggan, selanjutnya kita peringkatkan keinginan pelanggan dari yang paling tinggi dulu. Yang paling tinggi pertama itu ada rasa yang enak. Nah, jadi rasa yang enak ini merupakan peringkat yang paling penting. Rasa enak, setelah rasa enak, kemudian isian yang bervariatif. Konsumen menginginkan isian yang bervariatif. Kemudian yang keenam itu ada harga yang terjangkau. Yang kelima kebersihan. Yang keempat tekstur. Kemudian yang ketiga ukuran sedang. Yang kedua bentuk variatif. Dan yang terakhir itu ada kemasan. Nah, setelah kita tahu apa yang diinginkan pelanggan dan peringkat kepentingan pelanggan sudah ditetapkan, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang atas. Nah, yang atas itu ada bahan baku, isian, penanganan bahan baku, kemudian lama, penggorengan, proses pencetakannya seperti apa, dan jenis kemasan. Nah, hal-hal tersebut adalah cara kita untuk menerjemahkan dari keinginan pelanggan yang tadi sudah disebutkan. Nah, selanjutnya kita lihat simbol-simbolnya. Nah, simbol-simbolnya itu ada bulat, terus ada titik hitam di tengah, itu artinya memiliki hubungan yang tinggi, yaitu senilai 8. Kemudian itu ada hubungan yang sedang, itu angkanya itu 4. Nah, selanjutnya yang titik itu rendah, memiliki hubungan yang rendah, yaitu 1. Nah, dapat dilihat di sini bahwa atribut harga memiliki hubungan yang tinggi dengan bahan baku. Kemudian memiliki hubungan yang tinggi juga dengan isian dan lama penggorengan, dan memiliki hubungan yang sedang dengan jenis kemasan. Selanjutnya atribut rasa. Nah, atribut rasa ini memiliki hubungan yang tinggi dengan bahan dan isian, dan memiliki hubungan yang rendah dengan penanganan bahan baku dan lama penggorengan. Selanjutnya atribut tekstur itu memiliki hubungan yang rendah dengan bahan, isian, dan jenis kemasan. Nah, kemudian lanjut ke atribut ukuran. Nah, atribut ukuran ini memiliki hubungan yang rendah dengan isian dan jenis kemasan, dan memiliki hubungan yang sedang dengan proses pencetakan. Nah, lanjut ke atribut isian. Nah, atribut isian ini memiliki hubungan yang tinggi atau hubungan yang kuat dengan isian, dan memiliki hubungan yang sedang dengan proses pencetakan. Lanjut ke atribut kemasan, itu memiliki hubungan yang tinggi dengan jenis kemasan, dan yang terakhir itu ada atribut bentuk. Atribut bentuk ini berhubungan tinggi dengan proses pencetakan, dan berhubungan sedang dengan bahan dan isian, serta berhubungan rendah dengan jenis kemasan. Nah, setelah kita tahu hubungan antara keinginan konsumen dengan yang diterjemahkan oleh perusahaan, selanjutnya kita dapat memperingkatkan tingkat kepentingan kita. Nah, gimana sih cara ngitung tingkat kepentingan
peringkat kepentingan kita. Nah, di situ kan ada angka 157, 184, 52, 88, 56, dan 42 pada jenis kemasan. Nah, gimana sih caranya kita biar bisa dapat angka 42 itu? Nah, dapat angka 42 itu tinggal kita kalikan saja. Simbol sedang itu kan nilainya 4, berarti 4 dikali peringkat kepentingan pelanggan. Peringkat kepentingan pelanggan berapa? 6. Berarti 4 kali 6 ditambah 1 kali 5 ditambah 1 kali 3 ditambah 8 kali 1 ditambah 1 kali 2. Nah, nanti jumlah itu dijumlahkan, kemudian perkalian yang tadi dijumlahkan, kemudian akan mendapatkan hasil 42. Begitu caranya. Begitu juga seterusnya dengan angka-angka yang sebelumnya. Nah, yang atap akan dijelaskan oleh Sinta. Jadi yang bahan itu, jadi bahan ada kaitannya dengan isian, isian itu ada kaitannya juga dengan penanganan bahan baku, penanganan bahan baku ada juga kaitannya dengan lama penggorengan juga ada kaitannya dengan proses percetakan ada juga kaitannya dengan jenis kemasan. Selanjutnya, pada QFD di atas, tahapan pertama yaitu keinginan pelanggan dapat diketahui bahwa peringkat terbaik ada pada atribut rasa, kemudian diikuti isian, harga, kebersihan, tekstur, ukuran, bentuk, dan kemasan. Selanjutnya dapat dilihat bahwa atribut harga, rasa, dan tekstur ini memiliki hubungan yang tinggi terhadap bahan baku. Harga berkaitan atau memiliki hubungan tinggi dengan bahan baku, isian, lama penggorengan, dan jenis kemasan. 2. Rasa berhubungan tinggi dengan bahan baku dan isian serta memiliki hubungan yang rendah dengan bahan baku dan lama penggorengan. 3. Tekstur memiliki hubungan yang tinggi dengan bahan baku dan lama penggorengan dan memiliki hubungan yang rendah dengan penanganan bahan baku. 4. Kebersihan memiliki hubungan tidak terlalu tinggi dengan bahan baku dan isian, kemudian memiliki hubungan kuat dengan penanganan bahan baku. 5. Memiliki hubungan ukuran memiliki hubungan rendah dengan isian dan jenis kemasan, serta memiliki hubungan sedang dengan proses percetakan, bentuk, atau ukuran. Isian berhubungan kuat dengan ide isian yang variatif karena konsumen menginginkan isian yang sudah dimodifikasi. 7. Kemasan berhubungan kuat dengan jenis kemasan karena konsumen menginginkan kemasan yang rapi dan unik. 8. Bentuk karena konsumen menginginkan bentuk yang bervariatif, maka hal ini berkaitan dengan proses percetakan, bentuk atau ukuran, dan memiliki hubungan yang sedang dengan bahan baku dan isian, kemudian memiliki hubungan yang rendah dengan jenis kemasan. Selanjutnya disampaikan oleh Livan. Di kebawahin sini. Oke, ke atas. Udah. Oke, selanjutnya berdasarkan hubungan antara diinginkan pelanggan dan bagaimana perusahaan menerjemahkan keinginan. Pelanggan diperoleh peringkat kepentingan yang berguna untuk mengetahui prioritas pengawasan terhadap produksi nantinya. Dapat dilihat pada gambar bahwa isian memiliki peringkat tertinggi dengan nilai 184. Selanjutnya terdapat hubungan yang tinggi antara bahan baku dan isian dan penanganan bahan baku. Isian memiliki hubungan yang tinggi dengan penanganan bahan baku dan proses percetakan, kemudian memiliki hubungan yang sedang dengan lama penggorengan. Penanganan bahan baku memiliki hubungan yang kuat dengan proses pencetakan, kemudian terakhir pencetakan, bentuk atau ukuran memiliki hubungan yang sedang dengan jenis kemasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvie.
Yang selanjutnya ada implementasi dari hasil QFD. Nah, implementasi dari hasil analisis yaitu cemilan tradisional kekinian dari kelompok kami perlu memperhatikan fokus keunggulan yaitu bahan baku, karena itu menjadi faktor utama untuk menghasilkan rasa combro, dan pada bagian kemasan perlu diperhatikan juga agar lebih menarik dan menjadi nilai tambah. Dan bisa dilihat bahwa kelemahan dari para kompetitor sejenis ada pada bentuk combro yang kurang bervariatif. Maka kita bisa mengambil peluang untuk bisa menciptakan bentuk combro yang beragam. Yang pertama itu ada penggunaan singkong segar berkualitas tinggi diambil langsung dari petani. Terus yang kedua itu melakukan kerjasama dengan petani setempat. Yang ketiga, memperbaiki kemasan dengan bahan berkualitas tinggi agar tidak mudah sobek, menarik, dan tahan lama. Dan yang terakhir, menciptakan merek dagang dan pemberian nama cemilan kami agar mudah diingat oleh konsumen. Oke, Selanjutnya kita dikembalikan kepada rival. Oke, kita dari bagian paling akhir dari video kali ini, yaitu kesimpulan. Di masa modern saat ini, makanan cemilan semakin beragam. Tentunya mengikuti dengan perkembangan zaman. Zaman semakin modern, salah satu makanannya adalah combro, makanan khas Sunda yang berbahan dasar singkong. Yang sudah diisi dengan isian oncom. Namun pada masa sekarang, generasi milenial tentunya jarang dalam memakan makanan tradisional. Disinilah kami sebagai mahasiswa mengkolaborasikan dengan isian yang beragam. Misalnya 3 atribut yang menjadi pertimbangan utama dalam mengkonsumsi produk makanan tradisional kekinian combro di Cirebon, yaitu cita rasa dengan harga terjangkau yang enak dan aroma atau tekstur combro. Dalam produk combro kami tidak seperti combro biasanya, di mana combro yang biasanya hanya menggunakan varian oncom saja. Namun di produk kami varian yang kekinian yang tentunya disukai. Contohnya rasanya yaitu ada rasa kornet ayam, kornet sapi, keju mozzarella, dan bakso pedas. Tentunya itu semua disukai oleh anak milenial sekarang ini. Baik muda maupun tua, semuanya pasti menyukai dengan rasa yang beragam itu. Tentunya sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dalam video ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.